Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami tak lupa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, kami akan langsung saja mulai acara pengibasan guru penggerak ataupun diseminasi budaya positif terhadap rekan sejawat. Saya akan memulai dengan membuat suatu kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan pada hari ini. Antaranya yaitu tentang, pertama kita sepakati tentang waktu. Kami merencanakan waktu itu maksimal 70 menit. Bagaimana, sepakat? Maksimal 70 menit. Terus yang kedua terkait dengan konten ataupun materi. Sudah ada 3 materi yang saya siapkan, yaitu tentang review pendidikan guru penggerak. Yang kedua, konsep pendidikan di Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya, kita di sini sepakat untuk semuanya belajar bersama. Sepakat? Baiklah, walaupun saya sudah berdiri di depan ataupun di depan, tapi kita sama-sama adalah belajar bersama. Yang kedua, kita sepakat disiplin waktu. Sepakat? Selanjutnya, kita sepakat menjaga kebersihan. Ya, baiklah. Kenapa saya membuat seperti ini ataupun SOP yang saya buat ini? Kita nanti kepada siswa kita belajar membuat kesepakatan kelas ataupun istilahnya kalau di sini diistilahkan dengan keyakinan kelas. Jadi istilahnya bukan tata tertib, nanti ada penjelasan khusus tentang keyakinan kelas. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya sampaikan tadi itu berdua ya. Pertama tentang apa? Konsep pembelajaran di Hajar Dewantara dan budaya positif. Kalau review guru penggerak itu kita intermezzonya saja. Pola metode saya tanya tentang pendidikan guru penggerak mulai dari seleksinya sampai pendidikannya bahkan sampai pasca pendidikan ataupun alumni guru penggerak. Dipersilakan, mungkin ada pertanyaan tentang guru penggerak. Ya, dipersilakan. Kemarin kan saya juga sempat daftar itu, tapi saya gagal di bagian itu Pak, administrasi. Kan sudah nyampe penyetoran esai kan. Nah, pas penguploadan biodata itu seharusnya sama esainya ya langsung ya Pak. Saya kan pisah-pisah, ternyata ada jawabannya nanti itu katanya saya gagal. Sampai berapa hari itu saya yang mau upload esainya itu. Iya, terima kasih. Saya sedikit review tentang seleksi guru penggerak. Di seleksi guru penggerak itu ada berapa? Ada 4 tahapan seleksi. Seleksinya untuk menempuh pendidikan. Sepertinya Pak Ilmo pernah norok sebenarnya. Pertama, tes pilihan ganda. Ada menjawab pilihan ganda. Terus yang kedua ada tes esai. Tes esai inilah yang agak berat. Saya kemarin itu hampir 2 hari duduk-duduk di depan komputer itu menyelesaikan tes esai. Karena di esainya itu ada satu poin pertanyaan
yang di dalamnya itu membuat sampai 5 pertanyaan. Contoh, sebutkan pengalaman Anda bergerak ataupun menggerakkan komunitas ataupun individu, kapan, di mana, siapa, pengaruhnya apa. Nah, itu harus dijawab semua itu. Nah, yang banyak tidak lulus biasanya di situ, di seleksi esainya sebenarnya tidak lulus. Nah, nanti lulus di situ maka masih bertemu dengan dua tes lagi, tes simulasi mengajar dan tes interview. Interviewnya itu sejam. Mau simulasi mengajar itu simulasi saja 10 menit, tetapi utuh. Yang dimaksud utuh itu mulai dari RPP-nya harus lengkap, terus metode mengajarnya, kesesuaian dengan RPP, dengan pelaksanaan itu dinilai. Itu mau masalah upload, masalah upload berkas-berkas saya kira tidak ada yang bermasalah itu. Sepenting sesuai dengan ketentuan waktunya itu lebih gampang. Pas boleh nanti pakai internet, gampang lah. Nanti kalau ada yang mau mendaftar, saya siap mendampingi ataupun memberikan trik bagaimana agar itu lulus walaupun tidak menjamin. Nanti di interview itu seharusnya apa? Bukan seharusnya ya. Di interview itu nanti oleh apa? Orang interviewernya itu yang mewawancarai itu akan dikejar. Nanti akan dikejar terus-terusan. Kalau sampai ada jawaban yang agak meragukan, itu dikejar IPP terus. Itu di sesi wawancara. Nah, bagaimana triknya? Kalau menurut saya, sebisa mungkin apa yang diisi di esai itu, kalau memang tidak dilakukan jangan. Karena nanti akan dikejar oleh, misalkan oleh Google, pasti diketahui itu. Itu memang sarannya dari senior saya, oleh Google pasti diketahui itu. Itu lebih cerdik menganalisa oleh Google apa enggak. Mungkin ada aplikasinya saya tidak tahu. Oleh Google pasti itu jawaban banyak, kalau ada internetnya kan jawaban itu banyak. Tapi oleh Google pasti diketahui. Terus di esai itu pengalaman sebenarnya esai itu pengalaman saya tanyaki. Pengalaman Anda menggerakkan orang lain, pengalaman Anda menghadapi masalah. Saya berat kemarin ditanya di interview. Coba sebutkan pengalaman sampeyan yang paling menantang selama hidup. Yang paling menantang apa maksudnya? Saya tanya, paling menantang apa? Kalau Anda ke kanan salah, ke kiri salah. Itu paling menantang memporsir otak, sebudaki pengalaman. Jadi harus bercerita pengalaman. Nanti ditanya terus itu. Kalau bisa yang ada di sekolah. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kan banyak orang tanya, itu jawabannya harus pengalaman yang ada di sekolah apa enggak? Enggak, saya pengalaman pertanian, pengalaman apa macam-macam dibuat sebagai jawaban esai. Di interviewnya juga, ketika interview itu tanya lagi pengalaman Anda yang paling menantang, yang saya tanya lagi pengalaman Anda yang ketika Anda maju salah, mundur salah. Nah, itu apa? Yang paling berat baik di keluarga, itu tanya lagi. Ya, pokoknya intinya menurut saya nyari pengalaman saya onggon kerasa aki. Tapi mulai onggon kita tanya aki dari mana? Ibu pun nyebut. Tapi mau tahu onggon tanya ki sekon lah. Nggak bosan boleh gimana? Kecuali sampean bisa agak rekayasa TV, saya tanya ki dari mana bisa aja kok. Tidak masalah mungkin. Itu. Dan pendidikan guru penggerak. Terus selanjutnya di pendidikan guru penggerak itu setelah lulus pendidikan bagaimana? Online. Kalau saya ada jadwalnya itu setiap hari berjadwal. Tapi tak full. Misalkan dikit kalau telur kalau empat, si malam boleh mari maghrib, si malam boleh. Kadang-kadang tak akan bulan betul bujur. Tapi oleh amin, bujur oleh amin. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang pemateri itu kurang kedua. Pemateri kan di sana sudah lamar Isya, lamar maghrib. Di sini maghrib.
Nah, itu tak mau tahu atau sebaliknya. Jadi harus disiasati terlebih dahulu. Jangan banyak dulu tidak bocor langsung. Pemateri itu tak mau tahu apa tepat kebetul mau Pak Sulawesi tak tahu. Karena kadang orang Sulawesi kliennya itu orang Sumatera jauh lah, kaki sejam itu sudah. Ya, terus materinya apa saja? Intinya materi yang pertama itu bagaimana membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu bukan dicekokin pengetahuan setiap hari, tapi dalam mahasiswa nikah nyari TV. Intinya siswa bisa aktif. Mungkin sampean pernah ikuti pelajaran bagaimana pembelajaran menyenangkan, model-model pembelajaran berbasis masalah, model-model pembelajaran berbasis produk. Itu salah satu pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Nah, itu salah satunya. Terus selanjutnya ada bagaimana mengatasi permasalahan siswa. Jadi intinya sedikit ada pendidikan BK-nya sedikit. Nah, mungkin di sisi ini, di sisi pendidikan BK, mungkin orang BK lebih tahu. Saya mungkin hanya tahu konjon saja itu. Bisa jadi seperti itu. Ada pendidikan BK-nya dan ada penekanan di situ. Karena lebih cenderung ke mengatasi masalah, permasalahan siswa itu. Di sini nanti ada pembelajaran restitusi itu. Terus selanjutnya ada aksi nyata. Aksi nyata itu harus dilaksanakan dan ada guru pendampingnya. Saya setiap bulan guru pendamping di sini. Nanti di tanggal hari Rabu ini guru pendamping saya di sini. Itu melihat aksi nyata apa saja yang sudah dilaksanakan dan refleksinya bagaimana, positif negatifnya bagaimana, kesulitannya apa, kelebihannya apa, nanti ditanya semuanya. Nanti di sisi hari Rabu ini ada sesi diskusi dengan guru. Jadi nanti saya akan minta 5 orang guru itu sebagai perwakilan untuk berdiskusi bersama guru pendamping saya. Mungkin tanya-tanya dan apa pernah mendapat tiga yang top. Mungkin seperti itu yang akan dirayakan. Ada perkembangan dari itu. Tanya lagi, kalau waktu dia mau membeda seminar tentang budaya positif tentang yang dilaksanakan hari ini. Nanti diminta di dunia juga ke saya itu bukti. Aslinya ini acaranya saya aslinya. Tapi bicara penting tidak, ini penting sebetulnya. Saya sebetulnya materi ini terus nyampe akhirnya ketika berapa-apa terus nyampe akhirnya aslinya. Tapi karena waktunya, tapi ketika rapat kadang tidak mungkin nyampe akhirnya seperti ini. Jadi tak utuh. Nah, alhamdulillah sekarang ada kesempatan ini dan merupakan kewajiban bagi saya kita belajar bersama. Terus tujuan pembelajaran, mungkin ada istilah kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, dapat tentang nikah, nanti didiskusikan ya. Ini ada tujuan pembelajaran yaitu 1 dapat memahami profil pelajar Pancasila. Nomor 2 memahami konsep pendidikan di Hanja Dewantara. Yang ketiga dapat memahami dasar jiwa anak, cara kerja otak, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ya. Sebelum lanjut belajar tanya ya. Dan rumah karena masuk kecil dalam kulkas ya. Benar sih ini? Ya, dalam kulkas. Ini kecil atau jerapah nih? Jerapah. Jerapah jarang nih masuk lagi. Toles. Gambar. Ya. Buka pintunya, masukkan. Buka pintunya masuk lagi Cara aja. memasukkan. Gak ada jangan kalau tanya cara dong ya. Dulu tuh tanya cara. Ya, ini salah satu kegiatan pembelajaran sebisa mengaktifkan anak-anak. Jadi anak-anak beri istilah speaking-nya. Speaking itu memfokus anak-anak. Mon makin ini kamu fokus 9 boleh. Agak banyak asal otak dari kasar. Speaking-nya di YouTube banyak. Bisa berupa tepuk-tepuk permainan. Anak-anak lebur, mungkin mau sampean tak lebur gak cara gini kan? Bisa nggak kalau tuh begini. Tapi ketika mungkin salah satu cara bagaimana mengaktifkan anak-anak. Coba selanjutnya boleh. Sekarang cari kesalahannya. Saya kasih waktu 7 detik. 8. Hah? Wah, cerdas lebih. Menakan mereka mungkin bingung ya. Awalnya dengan SD. Nah, mereka coba cari kesalahannya dalam 7 detik.
Pak Yasir pakai cerdas nih ya. Di mana kesalahannya? Kesalahan. Kesalahannya. Ini kan menipu. Banyak lagi. Salah satu cara bagaimana kita kesampian tak asing lah, tak perlu. Ini kalau gue contoh ya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila dan konsep pendidikan di Hajar Dewantara. Pernah ngitung kata-kata profil pelajar Pancasila? Ya. Pernah. Profil pelajar Pancasila ini kayak gimana? Hah? Gesek. Tanggal nggak ada. Buka lah. Ya, terus profil pelajar Pancasila nih kak intinya pelajar Pancasila itu bagian apa? Kini kasih nomor kasih ke Barlo. Ada ya. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nih kan waktu tadi saya ke Barlo menghina anak kompeten demi bukan. Nomor tong saya ke Barlo ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor dua, mandiri. Nomor tiga, gotong royong. Nomor empat, berkependidikan global. Nomor lima, bernalar kritis. Nomor lima, kreatif. Nomor enam, kreatif. Ini kawan. Jadi kawan sempurna orang begini kawan. Jadi yang nomor tahu jelas semua agama pun mengakui bahwa pendidikan agama, pendidikan ketakwaan, pendidikan berakhlak mulia ini disebut sebagai urutan yang nomor satu. Ini penggalan saja. Hah? Nah, apa namanya gotong royong ini? Apa sih maksud gotong royong sebetulnya? Nyetek apa ini? Nyetek apa ini? Tak ada apa kor gotong royong ini? Tapi iman dan takwa ini tawangnya takwa. Itu ya. Tetap iman dan takwa tetap berada di nomor satu. Selanjutnya beristilah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kan sudah dimasukkan profil pelajar Pancasila. Pada konsepnya kurikulum merdeka ini ya, ada. Mau lambat kurikulum K13, K13 revisi, terakhir kurikulum merdeka. Nah, merdeka ini kan ini apa? Intinya pada sejelas kita mendapat berdua di sebelah kanan ini kan intrakurikuler, di sebelah kiri proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sebelah ini kasih 6 kasat sebagai proyek. Maksud proyek apa? Dalam setahun profil pelajar Pancasila ini kan temanya berdasar belu atau beton ya. Dari tema yang 7 itu per tahun wajib ngelak 2, terserah mana saja. Pendidikannya tidak dimasukkan ke jadwal, blok, kan seminggu khusus profil pelajar Pancasila, seminggu ada kegiatan metodika, ada khusus kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ambil tema dalam tema kewirausahaan segalanya. Nah karena teman-teman apa, terus pokoknya mau beda seminar tentang itu, mau beda praktek tentang kewirausahaan, singkat ada pelajaran metodika bahasa Inggris, itu apa kopi diganti materi blok seminggu, setengah bulan, terserah. Benar menang singkat lo mulai pernah ngamati nikah selama sepekan nikah esek profil P5 penguatan pelajar Pancasila. Nah bagaimana? Suara demokrasi. Mengasah mau ada seminar tentang demokrasi, pas dilaksanakan kegiatan pemilihan OSIS. Kan tepat kan nyambung. Enggak. Dilaksanakan kegiatan pemilihan OSIS. Di samping itu ada kegiatan seminar-seminar. Pokok kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah ke suara demokrasi. Terus saya lanjut ya. Ya, Ki Hajar Dewantara nikah berdisikan dengan Ki Hajar Dewantara. Diberi mudah-mudahan yakin orang aksa Ki Hajar Dewantara juga ya. Gula sistemnya Ki Hajar Dewantara ini sering ngiding bilang istilah Ki Hajar Dewantara.
Tapi kan lebih kenalnya setelah kuliah di guru penggerak. Ternyata Ki Hajar Dewantara ini kan bapak diangkat sebagai bapak pendidikan karena konsep-konsep pendidikan dan seampun itu oleh Ki Hajar Dewantara dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk lainnya itu yang mau dipakai sekarang ini karena sesuai dengan zaman. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di antara mau lambatnya kan pada pendidikan kolonial Belanda. Ketika Hajar Dewantara dia berani mengubah waktu itu, dimulai dari lahir nang Jawa Tengah. Ya. Jadi dimulai lingkungan kecil, sehingga Ki Hajar Dewantara waktu itu diangkat Menteri Pendidikan. Pola bisa ngobrol pendidikan, pendidikan apa ini? Tidak berpusat pada didik, pendidikan pemaksaan, pendidikan kekerasan waktu itu, bahkan beristilah rumus sama kan. Ki Hajar Dewantara ini bisa mengubah mereka. Kenapa konsep-konsep pendidikannya diantaranya membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Mengajar, mengadik, lebih dekat kata Ki Hajar Dewantara. Mengajar apa? Mengajar itu guna berilmu. Ilmu ini ngajarnya, tapi mendidik. Tidak hanya itu, termasuk karakter yang dididik. Kejujuran, tanggung jawab, itu butuh pendidikan. Tak cukup ngebes di YouTube masalah pendidikan kejujuran, pendidikan tanggung jawab, pendidikan ketakwaan dan lain-lain. Nah, di sini ditulis depan pengajaran itu tidak lain pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat anak-anak di pendidikan, pengajaran. Kalau pendidikan apa? Pendidikan diartikan sebagai tuntunan, nonton. Mau sampai nonton anak-anak ini berarti dalam mendidik. Waktu pas sampai ngajar, pasti aja kalau saya tahu loh, saya tak tahu terabaikan. Oh yang bulan kedua lebih pintar, yang tahu lebih. Itu bukan pendidikan namanya, itu ngajar. Padahal yang harus dididik itu yang tidak tahu. Kalau yang sudah tahu, tidak dididik pun tidak masalah karena sudah tahu. Kalau bisa yang tahu itu bisa mendidik yang tahu. Beristilah tutor teman sejawat kalau mengenai kelas ini. Jadi saya tahu, ngajarin saya tak tahu. Pendidikan apa? Pendidikan kepemimpinan. Saya tahu karena ngajarin saya tak tahu. Ya jadi cara dengan jadi. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuannya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Mereka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pendidikan adalah tuntunan. Sehingga pendidikan itu adalah tuntunan. Saya baca. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kan Ki Hajar Dewantara anak-anak ini kan anti kodrat, lahirlah punya kodrat. Anti fitrah menurut Rasulullah anti fitrah. Jadi laki-laki dalam keadaan pada kertas pote salah. Konsep Rasulullah ini pada kertas pote. Tapi ini atau konsep beda telok. Beda anak-anak laki-laki ini kan prinsipnya pada kertas pote, beda si gocak pada kertas buram. Beda si gocak pada kertas yang tulisnya. Bagaimana yang benar? Kita lanjut aja dulu. Bicara kontraknya. Ketika lahir ini kan anak-anak di kontrak. Apa kontraknya? Mana? Apa anak-anak ini pejabat? Apa pegelet? Apa anak-anak penyayang? Apa anak-anak cuekan? Ini kontrak. Apa anak-anak nangisan? Apa anak-anak manying? Itu ada kontrak. Yang mana kontrak nikah mungkin bisa karena faktor keturunan dari orang tuanya. Makanya mau biasa mau ngurus anak dia sikap anak apa sering tuan itu mereka mau mereka itulah gambaran dari sikap orang tua jadi gambaran. Makanya yang menjadi kontrak anak tersebut. Nah pertanyaannya apakah kontrak itu bisa dirubah? Itu pertanyaannya. Bisa. Nah melalui proses pendidikan inilah kontrak itu walaupun kontrak aslinya tetap ada tapi bisa tak kuat. Yang mana? Kontrak tenaga nari apa gelar. Jadi sifat pegelnya itu bisa digigis pakai respon nih. Tak yang tebel maksudnya gitu. Jadi ya nilai sabarnya yang
yang dikuatkan. Contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Mau diajar Dewantara yang mengibaratkan guru ini kepada orang petani. Bagaimana petani merawat tanaman, setaman macam-macam. Jadi tidak harus nak karena ya kau menubika lebih. Macam tidak seperti itu. Padan benar anak taman macam-macam. Tak harus taman macam-macam. Kudu abu apa lebih gitu maksudnya. Jadi mau sejak padi, biarkan mereka berbuah padi. Sejak taman jagung, biarkan mereka berbuah jagung. Jadi ada istilah cangkokan yang diajar Dewantara. Jadi jangan mengharap padi itu berbuah mangga, jagung berbuah mangga, melon berbuah mangga. Jadi anak-anak sekolah ini kecil Arab kudu tahu komputer lebih. Jadi kodratnya itu dilihat dulu gitu menurut kerja Dewantara. Misalnya yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, bisa nonton pemuda padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun tumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tapi tidak mengganti kodratnya. Tak bisa ganti kodrat aslinya. Itu menurut diajar Dewantara. Selanjutnya, Ki Hajar menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Kodrat, apa yang dimaksud kodrat? Kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak sesuai zamannya. Di bawahnya itu pada Cebul Ghazali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ya. Lanjut, perlu ketuntunan? Ya mesti perlu. Ibu Eda bilang begini, perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia sama artinya dengan soalnya perlu tidaknya memelihara tumbuh kembangnya tanaman. Misalkan kalau sebutir jagung yang baik di dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan bapak tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak dapat bersinar, tidak mendapat sinar matahari atau kurang air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Ya, ibaratnya dari kerja Dewantara, lahan itu diibaratkan sebagai lembaga pendidikan. Tanaman diibaratkan sebagai peserta didik. Hama dan penyakitnya itu diibaratkan gangguan lingkungan. Buku itu diibaratkan konten ataupun materi yang diberikan kepada anak tersebut. Selanjutnya dasar jiwa. Istilah dasar jiwa itu identik dengan kodrat. Yang dimaksud istilah dasar jiwa itu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan luar. Lahir, keluar, tidak berpengaruh lagi. Dengan kata lain, keadaan jiwa dibawa oleh anak ketika lahir ke dunia. Yang tadi itu, pendidikan adalah kunci pembentukan karakter. Jika ibu ya, jagalah pikiranmu karena ia akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena ia akan menjadi tindakanmu. Jagalah tindakanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena ia akan menjadi nasibmu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya berhubungan orang PK ya. Peralatan pendidikan dan hubungannya dengan umur. Mohon umur sekian tahun maka pendidikannya bagaimana? Intinya seperti ini. Pendidikan ini kan ada 6 peralatan pendidikan. Memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, tindakan, pengalaman lahir dan batin. Hubungannya dengan umur bagaimana? Untuk keperluan pendidikan, umur anak itu dibagi menjadi 3 masa. Satu, masa 1 sampai 7 tahun di masa kanak-kanak. Yang kedua 7 sampai 14 tahun masa pertumbuhan jiwa pikiran. 3, masa 14 sampai 19 tahun. Bagaimana hubungannya dengan pendidikan? Masa ke-1 caranya nomor 1 dan 2. Pemberian contoh dan pembiasaan. Masa kedua
Caranya nomor 3 dan 4, pengajaran dan perintah, paksaan dan hukuman. Ini harus sudah masuk di masa kedua. Masa kedua umur berapa? 17 sampai 14 tahun. Maka boleh masukkan paksaan dan hukuman. Di nomor 1 jangan sampai ada paksaan dan hukuman. Masa ketiga cara nomor 5 adalah pengalaman lahir dan batin. Nah, karena diberi pengalaman lahir untuk merefleksi diri. Kok menalogoriak salah banjir. Kok menalogoriak kira salah banjir. Risiguna apa benar melalui? Itu maksudnya pengalaman diri. Selanjutnya cara kerja otak. Ya, mulai Bika mungkin lebih tahu bahwa yang menurut saya kita bedah otak hewan. Otak hewan itu tempatnya agak dalam dan kecil. Jika otak hewan itu tidak terkendali, maka manusia akan seperti hewan. Bahkan bisa salah. Jika otak hewannya itu tidak terkendali, tidak dominan. Nah, jika otak hewannya yang dominan menguasai dirinya, maka manusia itu akan berperilaku seperti hewan. Mungkin seakan-akan tidak aturan, kabar katanya mau ngecok aja. Apa? Padahal apa hewan? Ya kan, katanya belum bisa kelar. Ya kan? Ya sampai itu. Kasarnya seperti itu ya. Merasakan sakit. Videoan. Bila bikin dengan nyaman yang begitu. Sedikit. Mendengar dia rasanya aja kamu. Oh, mati ya. Bahasa cuma tidak. Apakah Anda tahu bahwa ada dua sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia. Yes. Otak reptil, serta otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menyatakan, sistem satu yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia. Sebagai bagian dari otak manusia, otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, kerja otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turun eskalator bergerak turun. Diam saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun, sehingga dibutuhkan energi lebih dan kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka dia akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir di tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh otak luhur manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi sehingga bertentangan dengan kerja alamiah bagian otak ini. Yang menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, mengenali, membiasakan, dan mengelola penggunaan dengan sengaja? Selamat berdiskusi. Ya, itu. Jadi di manusia itu ada
istilah otak reptil. Jadi otak mamalia ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan otak reptil tersebut itu tergantung pendidikan juga nantinya. Terus selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ada materi 5 kebutuhan dasar manusia? Biasa manusia itu berbuat perilaku menyimpang karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pasti. Dan manusia berbuat, ini kan siswa misalnya, berbuat perilaku menyimpang, mangkal, bahasa Madura mangkal ataupun melar, ataupun bahasa lain, itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Coba apa kebutuhan dasar manusia? Jadi antaranya ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup termasuk isi. Hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan. Ya, saya stop. Intinya kebutuhan dasar manusia yang udah lebar, bertahan hidup, kebahagiaan, power, nyaman gitu mas. Udah pernah, anak-anak ya kena depresi. Depresi ini atau stres. Ketika mau dijajai, mengarah saya dan ternyata ketika saya telusuri itu, anak-anak itu tak pernah dihargai oleh orang tuanya. Tak pernah dihargai. Berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ibu. Kedua. Kebutuhan apa berarti? Yang kedua. Hah? Yang kedua. Pas gue anak boleh tak terujian tuh, naik SMK. Ketika telusuri, kayak bola tadi bisa. Berarti kebutuhan apa itu? Mantan terujian. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Karena ada hubungannya dengan materi. Dia tidak boleh. Ketika tanya lagi, boleh kita bisa sewa. Kirim bola, bisa nih api. Dan tidak terujian. Tidak terlalu. Ketika beri bisa itu noro apa? Noro sampai akhir. Beri otanan dulu bahasa dari sekolah. Ya otak dulu di sekolah. Tapi boleh jadi noro aja. Inti nak ada dan orang King robolan tadi. Ya tak di bisa. Maka sampai berperilaku tak terujian menyimpang. Kadang-kadang anak-anak tak pati hargai bensakannya. Pasti anak-anak iseng sama anak-anak bensakannya tak pati hargai. Tak diterima kan bila benar butuh diterima oleh lingkungan. Tak diterima oleh lingkungan. Maka anak-anak bisa berperilaku menyimpang. Bisa ngicok lingkungannya. Mau lawan aja mak kesel. Kok cara yang terima lagi. Bisa ngicok, bisa lanyala, bisa macam-macam. Ya. Terus selanjutnya. Guru S tak perlu ini pembelajaran yang berpusat pada didik. Abelika bagaimana caranya mengaktifkan anak-anak pembelajaran yang berpusat pada didik? Yang kemudian gula nih kan tergantung bagaimana kesiapan guru ngajar. Mau guru ngajar nggak siap, pasti mikir kok lebih metode apa ngajar. Model-model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik saya coba tampilkan sedikit. Di antaranya tak muncul. Hah? Jadi antaranya pada model pembelajaran berbasis masalah. Nah kan ada bikin masalah atasnya. Misalkan berkelompok atau bagaimana? Atau berbasis produk. Nah karena baik produk istilah makin pada istilah pembelajaran diferensiasi. Sudah diferensiasi pembelajaran masing-masing. Nah karena tak harus sama. Contohnya siapa selebur senang masak? Nah, beri materi senang masak, walaupun materi diskusinya senang masak. Atau deki hasil tak harus sama, beri materi yang sama, tapi pengumpulan tugasnya tak harus sama dari kapi kena. Bisa cari kreativitas yang lain. Ya, insya Allah kalau masalah nikah tak perlu ngaji boleh. Selanjutnya yaitu nikah termasuk materi kedua tentang budaya positif. Nah materinya disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas tentang dasar manusia, restitusi dan 5 posisi kontrol, terakhir segi restitusi dan segitiga restitusi. Ini kalau akan singkat baik, kalau bagian penting. Tujuan pembelajaran, tidak usah saya baca. Disiplin positif. Nengah gula-gula banyak kadang orang mengartikan disiplin tidak tepat waktu. Soalnya disiplin apa? Tepat betul kedua. Aslinya disiplin bukan hanya itu, soalnya disiplin. Banyak disiplin kata-kata, disiplin sikap dan lain-lain. Aslinya dengan menurut ajar Dewantara sudah disiplin. Orang kanak sih bisa mengendalikan abang bibi tahu sator, itulah disiplin.
Jadi kalau sekolah ini kan tak perlu ada aturan, tapi karena sudah teratur, berarti sudah disiplin. Bagaimana mau tak bisa anak disiplin dengan sendirinya? Maka harus ada penguasa yang turun ataupun lembaga yang turun untuk mendisiplinkan anak tersebut. Intinya harus ada paksaan ketika di situ agar anak-anak mulai disiplin. Tapi disiplin artinya apa? Dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi makin tidak aturan bisa ngatur abang tinggi, berarti orang disiplin. Makin tepat waktu, tapi karena dirinya karena tepat waktunya karena dipaksa, atau karena takut gaji, atau karena takut yokom, berarti itu bukan orang disiplin. Orang takut namanya. Jadi sehingga disiplin dapat mengatur dirinya sendiri, dapat mengontrol dirinya sendiri. Menurut diajar orang tak ada sih bisa membantah sederhana diajar Dewan Taralim. Itulah disiplin. Nah, ini kan boleh kata-kata di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Disiplin pribadi maksudnya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, mereka perubahan paradigma tentang motivasi diri. Saya kira lanjut saja, Pak. Pada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ataupun teori pilihan. Beristilah dalam mengontrol orang lain. Jika anak-anak sesuatu menyebut bisa yang kui kabore, bikin yang kui ke anak-anak kita, yang kui ke sekopo kepada ataupun kepada keluarga kita bisa itu. Nah, istilah stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol kepada orang lain? Sistem stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mereka mungkin sampean tak berarti paham nih. Lanjut aja. Mau bersedalam nyaman aja. Kalau menurut yang menarik bulat satu ya. Kalau menurut stimulus respon teorinya, saya bisa mengontrol orang lain. Guru bisa mengontrol anak-anak, teorinya stimulus respon. Kenyataannya tidak. Tanda orang bisa mengontrol orang asli. Siapa bisa mengontrol dirinya sendiri. Lihat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau teori kontrol. Jadi teori kontrolnya seperti apa? Benar, selanjutnya. Bagaimana mengontrol orang lain? Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini kan motivasi eksternal, internal. Dua lagi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghadapi kalau motivasi eksternal itu kok karena menghindari tidak nyaman dengan omongannya bilang kan, berarti masih belum disiplin. Kalau eksternal ya. Kalau internal bekerja karena dirinya sudah disiplin atau dapat mengontrol dirinya. Yang terakhir nomor 3, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, karena akan nanti alasan seperti itu pun akan disiplin. Kok mau nala korwa? Kok bekal derma? Kok mau nala korwa? Bekal derma. Itu orang disiplin. Selanjutnya, ini berbagai macam tindakan guru. Bila pada materi ibu hukuman apa gitu lah? Hukuman konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman, pada konsekuensi. Konsekuensi ini dia nak DPN konsekuensi. Contohnya
Bermainan bolpen dan kajanan, ya kudu ngerti ya, dengan bolpen yang sama, itu konsekuensi. Menumpang air ke meja, itu bersih, konsekuensinya itu. Nah ini kan, benar konsekuensi berhubungan. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu apa hubungan, apa konsekuensi itu? Nah, di sana ternyata sebagai hukuman. Mencatat 100 kali pola terlambat, kan ada hubungan. Berarti hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat pasti lari. Itu hukuman. Coba konsekuensi bagaimana? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensinya tergede. Oleh membersihkan tumpah di meja, air tumpah di meja karena tersenggol pada saat belajar. Dengan cara saksi depaka si terbaik mereka istilah restitusi. Benih yokom, benih konsekuensi. Tapi juga pada ngokom atau bibit. Dan anak-anak bisa ngokom atau bibit itu maksudnya. Benih merasa dihukum orang lain. Ya contohnya, contoh Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri ataupun menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Imam Mulyono menanyakan pertanyaan Iva, dia gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru banyak menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan kelas. Contoh terus disuruh maju ada sambil menunjuk hidung tinggi loh kan, karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tersebut? Setuju ya? Setuju. No. Tidak setuju. Nekah masuk hukuman nama masuk konsekuensi nama Hukuman. restitusi. Hukuman. Nah ini bagian dari hukuman. Masalah setuju atau tidak kan sampai ini. Terus selanjutnya penghargaan. Mereka berhubungan hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Benar karena beri penghargaan, nah, sistem ranking. Ada penghargaan. Ada yang mengatakan sistem ranking itu tak perlu karena akan berdampak negatif. Tapi nikah sepertinya tidak jangan sembarang diungkapkan karena menerobos kebiasaan, menentang arus. Jadi harus lambat tahu. Kita mulai dari pola pikir kita menolak bahwa penghargaan itu kadang menjadi hukuman jika dalam tanda kutip penghargaan nikah tak proporsional. Sekonik penghargaan. Ini selalu tak oleh penghargaan kan sama halnya dihukum yang tidak dapat penghargaan itu. Gitu. Nah, lihat apa negatifnya penghargaan? Pengaruhnya jangka pendek saja. Ketika kita beri penghargaan, kita berbuat baik. Itu. Oleh penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi maksudnya, tidak pasti. Bisa jadi merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, ya, motivasi di dalam diri, ya, menghilangkan motivasi di dalam dirinya. Karena motivasinya karena penghargaan. Itu. Intinya menurut saya bukan tidak boleh, tapi harus proporsional. Mau pas boleh penghargaan loh. Ini soalnya penghargaan pada beli yokom misalnya penghargaan. Betul. Ya. Jadi tahu saya beli piala berarti mana kalau. Apalah was tong biaran duit. Tahu. Nyamnya. Tong nih. Ingat,
Nika lanjut di permasalahan, nika masalah lanjut masalah dibicarakan lagi. Cara menanamkan disiplin pada murid salah satunya yaitu adalah kuncinya restitusi. Boleh dikenal istilah restitusi? Cara menanamkan disiplin pada murid nikah. Dan nikah adalah materi utama yang harus saya sampaikan tentang restitusi. Boleh dikenal istilah restitusi? Pernah kenal istilah restitusi? Bung. Enggak, Guru Bika. Pernah kenal? Main. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi anak-anak yang bersalah itu dengan disiplin tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk urusan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ya, untuk lebih lanjutnya saya lanjut ya. Ciri-ciri restitusi. Yang mana? Kita lanjut dulu. Jadi itu berjalan mana bervideo dan insyaallah tak. Aneka bisa yang kui kan anak-anak, anak ibu, ketantaretan, bisa yang kui. Ben, insya Allah ini kan punya guru yang terbaik sudah. Bagus kalau bisa menerapkan restitusi kepada orang lain. Apa boleh kepada siswa? Jadi beri contoh lain. Sebelum masuk ke contoh-contoh restitusi yang di dalam, kita bicara keyakinan kelas. Guru itu untuk menciptakan disiplin kepada siswa, usahakan punya keyakinan kelas masing-masing. Apa keyakinan kelas? Intinya tata tertib kelas. Yang bahasa tak dibahasakan sebagai tata tertib. Mau tata tertib ini kan beda kewajiban, larangan, boleh kan kesal tata tertib. Nah, kalau keyakinan kelas jangan sampai ada larangan, gitu. Jangan sampai ada kewajiban. Ini kan bahasa mana dibahasakan bukan tata tertib, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah jawablah pertanyaan. Boleh enggak? Tak tahu tinggal itu saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan, pada roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jawabannya adalah keselamatannya. Nilai keselamatan itulah, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Maka nanti kodak tata tertib, polanya contohnya, helm itu adalah nilai yang diyakini menuju keselamatan dan kesehatan. Maka nanti kodak tata tertib keyakinan. Nanti, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, nilai positif ya. Bisa disiplin, benih kalau keselamatan mulu ya. Yang disepakati di kelas yang tersurat, terlepas dari tata suku, bahasa ataupun agama. Contoh keyakinan kelas ya. Contohnya keyakinan kelas. 1. Disiplin waktu. Tidak ada istilah dilarang terlambat, bukan seperti itu. Disiplin waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap sopan, baik, jujur dan saling menghargai, menjaga kesehatan. Nah, nikah dipantau terus-menerus berguru. Jadi bukan keyakinan kelas yang digunakan semua guru, tidak. Hanya masing-masing mata pelajaran itu guru punya keyakinan kelas yang disepakati dengan siswa. Mau bisa, mungkin keyakinan kelasnya itu datang dari siswa, jangan dari guru. Coba keyakinan apa aja yang perlu kita terapkan di kelas? Coba disiplin. Ini kata-kata disiplin pun bisa terbakal dari guru. Bakal datang dari siswa. Selain disiplin apa kenapa? Mulai si perlu menghargai, menjaga kebersihan. Dan ini bukan hanya tempel itina, tapi dipantau guru yang bersangkutan. Maka bisa saja masing-masing guru keyakinan kelasnya itu beda setiap mata pelajaran. Gitu. Ada ini contohnya English class agreement. Keyakinan kelas, ini kan bahasa Inggris nih ya.
kelas bahasa Inggris. Maka anak itu bahasa Inggris. Tidak Sinar mungkin bisa menerapkan seperti ini dengan anak-anak. Kesepakatan yang perlu dijalani bersama, baik dari guru atau dari siswana. Ya oleh yang kelas belajar senang, melakukan tugas dan lain-lain. Coba nanti dengan saya yang sudah diterapkan di kelas 3G berarti ya. Kebutuhan dasar manusia ini yang tadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Pada penghukum segala kan? Orang yang menghukum, penghukum identik dengan menyakitkan dan contoh segala. Pembuat rasa bersalah. Ini tingkatan nomor 2 nih, membuat rasa bersalah. Tidak karena ketika mari itu rasa salah, ini bukan yang terbaik itu. Yang selanjutnya nomor 3 teman, yang ketiga mantau, yang terakhir manajer lah, itulah yang bagus. Maksudnya karena tim manajer kabel diri dan guru dan tim manajer karena anak tersebut. Kita macam begini pada video lah. Saya lanjut ya. Nah, lihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sudah restitusi ini kan cara mengatasi masalah anak-anak kalau berkolaboratif. Sudah kolaboratif nih. Dengan saling tarik menarik. Karena cari modal apa burger. Benih langsung bahkan mahalan enggak dia. Jadi bersalah. Nah, bukan seperti itu. Bahkan bersalah itu sudah dari anak-anak. Itu restitusi. Bedelok neka. Bersegitiga belok tahapnya. Pertama, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Monggo laksana kira bela yang mulai dari menstabilkan identitas. Nah, maksudnya menstabilkan identitas? Beda karena masalah apa? Letak heran. Itu saya coba tanya. Kayak keyakinan kan? Apa bisa masalah apa? Saya kedua sudah tentang ujian ya. Ya. Ketika ditelusuri ternyata karena tadi misalnya bilang. Jadi dicari akar masalahnya dengan cara pertama menstabilkan identitas. Saya maksud menstabilkan identitas, papade. Gula ini kebenaran apa papade? Contohnya, mau masalah salah, mau masalah sengkak, makin kok pade pada sengkak gitu. Tidak kan ada sepade, pade. Itu stabil. Nah karena stabil, lain lupa. Mau nak sekolah, jujur ke sengkak. Mahirikan si sengkak kan project dibi, dan seperti itu. Padahal dirinya sih bocah pada rasa sengkak iya. Makanya kepada anak itu distabilkan. Engkau ria mau masalah sengkak pada rasa sengkak iya. Engkau ria merosak pada arah salah. Pada sebetul-betul pada akan terlempar kepada kesalahan ataupun terjerumus ke dalam kesalahan. Ini menstabilkan. Nomor 2, validasi kebutuhan. Menurutnya hati. Benar apa bisa aku dia apa? Itu validasi kebutuhan. Itu lihatnya penyebabnya ada kibas. Arah apa pola? Ini terakhir di solusi. Tayaki validasi kebutuhan. Terakhir, menanyakan keyakinan. Coba dari keyakinan kelas itu dan selain toles, akhirnya si tak laksana tiba si kemak. Nah, kadang muncul pada kita. Oh, saya nih kemak. Si tak disiplin nih kemak. Nah, kadang kan keluar dari anak tibi. Oh, berarti lah, oh tak disiplin. Seperti itu. Nah, kalau itu yakin, berapa ke depannya solusinya? Tanya solusi kena-kena. Tanya solusi bebas. Dan apa solusi tidak tuh? Nah, kadang ada aktif. Beda ketika anak-anak malu gak jadi tak oleh gak jadi. Ya peraturan gak jadi. Nah itu kan bukan kolaboratifnya. Serang anak-anak kan serang. Ketika pertama serang, maka anak-anak tak stabil itu. Identitasnya tidak stabil. Ya. Pak, contoh lagi. Bagaimana penerapannya? Belum.
pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah. Stop. Gimana? Dari mana kira? Kira dari mana? Bisa tahu langsung reject. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang. Sudah ini? Belum. Posisi kontrol yang dikembangkan oleh banyak dosen dan contoh penerapan. Posisi pembuat merasa bersalah. Posisi teman. 4. Ini contoh penerapannya terhadap siswa ya. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Mereka 5 posisi kontrol 5 kali contoh. Dalam menghadapi masalah tersebut, Penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ober ya Budi. Nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa? Merasa bersalah. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
mana ini? Jangan, Boy. Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi Terakhir posisi manajer, center baik. Naren!
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, itulah tadi ada ya seperti cara musafah tepat. Terus kita tak harus pada institusi terakhir semuanya. Menangkan kita bisa ke situ, kita turun dulu ke teman, turun dulu ke berbaksa tadi. Tapi jangan terus menerus, asal jangan terus menerus. Oh, bagi anak-anak bisa lah, kuno kemana? Itu harus tak kira belum sadar, tak kira ada motivasi dari dirinya sendiri. Nah ini yang tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau bisa nungguin data. Yang bilang, ya, kontrol Pak, boleh toh, absen pun berpikir lah. Nah, itu teman. Dan bahasanya seperti teman, pada bentuk ngobrol, pada bentuk sekandaan itu. Lihat, itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mohon bisa jawab video pun, tak bisa jawab tangan. Nah, baiklah kalau tidak ada ya. Nah, ini terusnya. Kemudian yang kedua, judulnya kan konsep pendidikan diajar Dewantara. Kemudian tadi contoh-contohnya itu kami dulu, saya kayak kurang sepakat itu. Iya. Jadi kalau saya sebagai tim pembimbingnya atau penilainya kurang lulus. Ya, terima kasih. Kira-kira tak Nah, kita dulu, apakah harus diajar Dewantara? Karena konsepnya diajar Dewantara itu menurut saya sudah sesuai dengan konsep-konsep yang Rasulullah ajarkan. Di antara kan sebutnya Sidina Ali, kodrat zaman dan kodrat alam gitu ya. Sudah sesuai. Maka konsep diajar Dewantara itulah baik konsep pendidikan kurikulum merdeka. Bukan masalah guru penggerak ini. Guru penggerak hanya tugasnya mengimbaskan kepada orang lain. Berarti guru yang lain Sama, makanya bagaimana caranya konsep pendidikan Dewantara ini dilaksanakan oleh semua guru itu. Masalah guru tadi karena tadi contohnya itu memang bukan dari Islam dan ini nasional ranahnya, jadi tetap ini saya cari yang gerudung sebetulnya, tapi kamu yang bagus, yang gerudung yang sama bagusnya. Seperti tadi berwawasan global itu tak mementingkan ras suku itu. Itu karena ini konsep nasional. Harapan saya di depan itu ada guru penggerak juga yang mengarahkan kepada yang tidak seperti yang tadi. Gitu. Ya. Terus tadi sedikit
menyentil masalah hukuman ya. Hukuman itu tidak tak mesti fisik ya. Dengan kata-kata kalau memang kasar itu bisa berubah hukuman. Terus skenario-nya tadi, dia mau tak ngadepin Hafiz ya. Makanya tadi itu harus turun. Tak bisa itu sebagai militer, turun dulu ke sebagai teman, turun lagi atau ke sebagai hukuman, tapi jangan terus-menerus gitu. Sampai anak-anak bisa tetap militer kalau di itu target akhirnya. Pak Imam. Saya mulai dari awal sampai terakhir sehingga sakit. Lebih saya tetap ini nggak bisa. Kalau memang belum bisa secara utuh, mulai dari sedikit-sedikit dan diri-diri, ya kan? Dari sedikit-sedikit lah. Kalau memang dulunya keras-keras kepada anak-anak, sekarang kita anak-anak diajari kolaboratif. Ya tidak perpeker gitu. Itu. Itu yang video yang tadi itu apa? Video yang tadi itu perannya figur seorang guru di BK atau guru kelas? Nah intinya begini, semua guru harus punya prinsip yang tadi. Cara kan mesti pak, yang ngajar di kelas mesti anak-anak tekan, tak terjadi tugas, terlambat, kan mesti itu harus direstitusi oleh guru masing-masing. Maka masing-masing guru itu sebisa mungkin harus punya keyakinan kelas yang dibuat bersama anak-anak. Kecuali guru kelasnya tak mampu, pasrah guru kan. Itu maksudnya. Tentang hukuman itu, apa yang layak itu guru atau itu ada petugas lain? Syuting saya katanya. Gimana? Tentang hukuman tadi itu kan ada yang menjaga petugas keselamatan siswa dan lain-lain. Nah kalau di SMK ini kayaknya yang membuat hukuman dan yang memberikan hukuman kayaknya berubah-ubah ini. Oh iya, baik saya sudah mendengarkan. Itu ability manajemen masing-masing. Seperti intinya sementara masing-masing guru andi keterampilan dan cara ngatasin siswa itu. Ini ikut harus. Mana Ramadan gue nggak memang. Boleh terus. Itu kayaknya saya tak bisa. Biasanya Pak, Biasanya kan biasanya guru atau yang menangani itu biasanya guru BK ataupun mengkaji siswaan yang setiap hari di Iya, maksudnya saya kira terus. Pada prinsipnya setiap guru, masing-masing guru harus punya kompetensi restitusi di kelas maksudnya. Jika sudah tidak mampu ataupun kasusnya sangat berlebihan, nanti ke BK. Seperti itu. Jadi kalau semuanya kasus ke BK, mungkin BK tak boleh. Pada prinsipnya bukan hanya di kelas, di rumah-rumah saja pun masing-masing orang tua harus punya kemampuan seperti itu. Itu jangan sampai ke kelas saja, boleh sampai ke kelas. Ayo diberitakan. Terus. Khususnya GDP. Ya. Kalau lihat masalah tadi itu kayaknya kurang pas Pak. Kayaknya Kurang pas untuk kita. Soalnya kan itu secara spontanitas. Iya. Dari menemukan masalah langsung menyelesaikan masalah. Iya. Itu kayaknya lebih ke Guru. Nah, ini terus. Tapi kalau untuk BK itu kayak depan itu identitas terlebih dahulu kita tidak langsung masuk ke masalah, melainkan kita berbicara ranah lain yang tidak mengajak siswanya ataupun klien tidak terpaku pada masalah kita tidak langsung Ya. topik permasalahannya. Saya paham. Identitasnya dulu. Memang ini harus ke masing-masing guru gitu. Iya, Bukan ke BK. Karena kalau di BK butuh analisa yang banyak maksudnya. Malah kan boleh bimbingan kelompok, ya kan? Iya. Boleh bimbingan kelas, konseling kelompok. Jadi mau bolong. Nah karena yang masalahnya sama, bolong. Itu maksudnya kalau di BK. Kalau di masing-masing guru spontan jadi guru. Ketika anak-anak berhasil ditangani secara restitusi lagi. Ya, kolaborasi boleh. Mereka pun lebih dari betul setengah menit. Pelajaran waktu sebenarnya Pak. Ya, terus. Kita sepakat tambah sedikit ya. Kita sepakat. Ya terus. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terbaik dikira. Waalaikumsalam. Jadi di kurikulum Merdeka ini kan menitik beratkan siswa itu menemukan pengetahuan sendiri. Kalau yang kita hadapi siswa yang rajin dan aktif mungkin tidak ada masalah. Saat bagaimana cara memanajemen kalau siswa kita itu malas dan tidak aktif, kalau diberi tugas nantinya malah tidur, itu bagaimana? Nah, ini kamu kan gue abadi restitusi. Bukan berikan, masing-masing guru kan punya keahlian restitusi. Satu saya kotek dulu. Dari rumah. Makanya kau ketok dulu, mau tangi dong. Kan bisa seperti itu. Benar aku mah tangi. Mau nyambut tangi baik apa enggak? Kan divalidasi dulu kepada anak-anak. Makanya ini keahlian restitusi itu harus dimiliki. Dicari permasalahannya dulu apa nah. Karena kemarin itu bukan beda rumah solusinya. Saya terotak aku ketemu di kelas. Perempuan benda kan nah itulah. Berikan restitusi guru. Solusinya berikan restitusi. Ini. Tiba, boleh. Sambung. Kalau masuk. Boleh tak boleh. Oke. Kan boleh kan contohkan. Boleh ngaji dan berbeda mah. Kan kemarin kan diterapkan final itu. Kan kemarin diterapkan. Maka kan cara kan. Kan kemarin hanya 1 kali. Kan harus 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali. Kan di 1 kali. Aslinya kalau saya belum agak tahan enggak ke sini itu. Lanjut. Karena kalau tidak terbon boleh. Gas. Jangan masuk. Lanjut. Kayak gini Pak Kimio. Yang saya tanyain itu gini. Dari tadi kan kita bahas tentang belajar di Hajar Dewan Arah. Di mana di sini objeknya adalah siswa, bukan guru. Yang terjadi di sini itu kebalikannya ternyata guru, ya kebalikannya ada nggak materi semacam untuk dihajar di Dewan Arah untuk guru, bukan siswa, karena di sini lebih sering siswa nunggu gurunya daripada gurunya nunggu siswa. Coba begini pertanyaan saya, gini. Kalau saya tanya gimana nasi ini. Ada nggak sih Itu yang sekiranya materi yang istilahnya lah menambah keyakinan guru, menambah keyakinan guru untuk hal seperti itu. makanya berarti harus ada keyakinan sekolah ini. Kalau tadi kan keyakinan kelas, keyakinan sekolah untuk guru, buatnya bersama guru nanti. Betul. Itu. Tadi tidak bisa saya sampaikan karena memang fokusnya kepada bagaimana mengaktifkan peserta didik. Memang harus ada di pendidikan guru penggerak itu menanamkan keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Nah itu tanpa soal disiplin apa dan ada yang mengawal terus menerus. Sekolah penggerak. Ya, benar apa yang ditindak itu. Sekolah penggerak. Ya. Kita mari kita Sebung boleh ini? mana waktu yang berdasar untuk tanam. Sebung boleh. Baiklah, kalau tidak ada waktunya ini sudah sangat lebih dari konsekuensi yang tadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas pun pada saya ada